Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kembali saya dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya betul firman Tuhan menjanjikan dalam kehidupan kita, selama kita mendengar, melakukan firman Tuhan, maka kita diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, maka rumah itu kokoh. Seperti itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun dalam keadaan hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sadar betul hidup kami milik Tuhan. Kami sadar betul hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang harus kami hadapi, gumuli hari-hari ini, kami percaya tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang setia. Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami hikmat dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang mengambil waktu merenungkan firman-Mu saat ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kuasa pengurapan hikmat tuntunan arahan-Mu membawa setiap kami mengenal akan Kau lebih lagi melalui firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah sampaikan hal ini yang saya percaya ini menjadi kebutuhan banyak manusia di hari-hari terakhir ini, yang dimana kita lihat keadaan gak semakin baik. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya jauh-jauh hari Yesus sudah menyatakannya buat setiap kita, sehingga kita bisa melewati fase-fase atau masa-masa dalam hidup kita yang tidak gampang, tidak mudah. Perkataan Yesus adalah seperti ini dalam Matius 11 ayat 28. Yesus bilang begini saudara, marilah kepadaku. Yesus minta, Yesus ajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa perlu datang sama Yesus? Karena ada yang dijanjikan oleh Yesus ketika ada orang-orang yang datang kepadanya. Yesus bilang begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Kita lihat ada begitu banyak orang-orang yang tertekan secara kejiwaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Kecolek sedikit, masalah sedikit, ribut, ya kan? Saling menyikut, saling menghabisi. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kejiwaan manusia hari-hari ini tidak lagi mendapatkan ketenangan, tidak lagi mendapatkan kelegaan. Yang ada apa? Tekanan demi tekanan. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang baru belum selesai, datang lagi masalah yang lebih baru. Masalah rumah tangga belum selesai, datang lagi masalah ekonomi. Karena seperti itulah. Tapi kita bersyukur Yesus minta kepada setiap kita yang mau datang. Yesus tidak memaksa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus hanya mau memberikan kelegaan kepada mereka yang memang butuh kelegaan. Saya ulangi sekali lagi. Yesus hanya memberikan seseorang kelegaan kepada mereka yang memang butuh kelegaan. Mungkin sebagian kita bilang, saya butuh loh kelegaan pendeta. Jawabannya sederhana. Ayo datang sama Yesus. Bawa masalahmu, bawa pergumulanmu. Itu sebabnya Yesus minta, marilah kepadaku. Ayo datang. Bawa setiap keletihan, kelesuanmu menghadapi hidup ini. Beban beratmu menghadapi pergumulan ini, bawa sama Yesus. Yesus menjanjikan sesuatu, aku akan beri kelegaan. I will give you rest. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini yang kita perlu adalah kelegaan dari tekanan hidup. Iya kan? Sehingga akhirnya kalau kita udah mengalami kelegaan, ada masalah, ada badai, ada pergumulan, hati kita tetap tenang. Tenang,
Kini hatiku menghadapi apapun, situasi seperti apapun tetap tenang. Kenapa? Karena aku bawa setiap keletihan, kelesuan pikiranku, kejiwaanku. Aku bawa setiap beban berat dalam pikiranku, kejiwaanku kepada Yesus. Dan Yesus akan tukar itu semua dengan apa? Kelegaan. Saya tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita menanggung semua masalah pergumulan dalam pikiran kita, kita akan tertekan. Kita akan stres, kita akan depresi. Kenapa? Karena tekanan yang begitu kuat, masalah yang begitu berat, pergumulan, tantangan badai hidup yang begitu terus ada menghampiri hidup kita. Kita gak sanggup kalau kita gak bawa itu sama Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah bilang, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus bilang kalau kamu berdoa untuk membawa masalah ini, anggap itu sudah selesai. Sekalipun kau tahu masalah ini masih ada, belum ada jalan keluar. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, kita tahu itu udah kita serahkan. Alkitab jelas katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Saya ajak setiap umat Tuhan dengan segala beban beratmu, dengan segala kegelisahanmu, dengan segala letih lesumu, menjalani rumah tangga, menjalani usaha bisnis, menghadapi rumah tangga, menghadapi pekerjaan, apapun yang membuat engkau letih lesu dan berbeban berat, ingat, Yesus minta untuk diserahkan kepadanya. Kita tinggal bawa kok Pak, Bu, orang-orang muda, kita tinggal bawa masalah kita. Kita tinggal serahkan, Tuhan aku tahu aku gak sanggup, tapi aku punya Tuhan. Aku bawa setiap pergumulanku, aku bawa setiap masalahku, aku bawa setiap beban beratku, menanggung rumah tanggaku, menanggung usaha pekerjaan, kesehatanku, apapun aku bawa kepada Tuhan. Karena aku tahu tanpa Tuhan aku gak bisa, aku gak mampu, aku gak sanggup. Dan aku percaya apa yang ku bawa kepada Tuhan, Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan akan berikan kepadaku kelegaan. Amin. Ini yang dibutuhkan manusia hari-hari ini, saudara. Kelegaan menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup. Karena kalau kita udah gak kuat, kita burn out, kita akan ribut dengan istri, kita akan ribut dengan suami, kita akan cari kesalahan mereka, kita akan serang anak-anak kita. Kita bilang, udah terlalu banyak menumpuk beban masalah hidup saya. Kamu lagi nyusahin saya. Akhirnya ribut, panas, keadaan suasana memanas. Kenapa? Karena burn out, saudara. Begitu banyak masalah, tekanan menimpa hidup kita. Padahal Yesus udah pernah memintanya jauh-jauh hari, berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Engkau mau kelegaan? Saudaraku, datang sama Yesus. Dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, pemazmur juga berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mungkin Tuhan gak menyelesaikan masalahmu. Mungkin Tuhan tidak membukakan pintu dalam pergumulanmu. Tapi Tuhan beri kelegaan. Sehingga kita mampu melewati masalah. Kita mampu melewati pergumulan kita. Kita bisa melewatinya karena ada kelegaan dalam hati, dalam pikiran kita untuk menyelesaikan masalah bersama dengan Yesus dimanapun saudara berada. Engkau yang rindu didoakan secara khusus hari ini, mungkin engkau merasa beban berat sedang menimpa hidupmu, pikiranmu kalut, engkau tidak tahu lagi harus buat apa. Saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan, letakkan tangan kananmu di dada. Saya berdoa, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janjimu. Kami yang datang kepadamu dengan letih lesu, kami yang datang kepadamu dengan beban berat, kami yang datang kepadamu dengan setiap macam pergumulan, dan kami bawa kepadamu, kami percaya Tuhan gantikan kami dengan kelegaan. Tuhan, lihat setiap anak-anakmu yang hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada, tanda mereka rindu membawa setiap letih lesu beban berat mereka kepadamu. Mereka rindu untuk digantikan dengan kelegaan yang berasal daripadamu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama
Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan gantikan kelegaan di hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka bisa melewati setiap masalah badai kehidupan dengan hati yang kuat, karena mereka membawa setiap pergumulan mereka kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa, ada kemuliaan yang Allah nyatakan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan umatmu di saat yang dahsyat ini. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.